Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa dan siswi kelas 6, kelas A, B, C. Semoga dalam kondisi sehat selalu dan tetap semangat ya, walaupun belajarnya masih di rumah, masih online ya. Baik, pada pertemuan kali ini, di pertemuan yang ketiga, kita akan membahas ya, tentang memahami makna surah Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dengan benar. Baik. Mari kita baca sama-sama surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sekarang ayat yang ketiga. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram dan jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram. Mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat berat siksanya. Sekarang arti ayat ketiga surah Al-Maidah. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah
yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang yang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2 sampai dengan 3. Surat Al-Maidah artinya adalah hidangan. Surah ini dinamakan Al-Maidah karena memuat kisah-kisah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang setia. Mereka meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk memohon kepada Allah agar menurunkan hidangan makanan dari langit untuk mereka. Surah ini merupakan surah kelima di dalam Al-Quran. Surah Al-Maidah terdiri dari 120 ayat. Surah ini termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah, karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, sekalipun ayatnya ada yang turun di Makkah. Jadi Al-Maidah ini artinya hidangan, dan ini termasuk surat yang kelima. Kemudian juga ada 120 ayat, dan kebanyakan ya ini disebut turun di Madinah sehingga disebut dengan surat Madaniyah ya. Kemudian kandungan isi dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Pertama adalah dalam Islam manusia berhak marah dan tidak suka, kan tetapi ia tidak berhak berbuat aniaya pada waktu marah dan pada waktu terdorong rasa benci. Marah itu adalah sunatullah, jadi semua orang bisa marah ya, dan tidak suka ya. Tetapi marah itu harus dikendalikan. Jangan sampai marah kita ini bisa mengakibatkan menyakiti orang lain atau menganiaya orang lain, bahkan sampai benci terhadap orang lain. Ini tidak diperkenankan dalam Islam ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beriman saling tolong-menolong dan membantu dalam berbuat kebaikan dan takwa ya. Dan maka kita sebagai muslim, orang-orang yang beriman, bagi mukmin, maka kita wajib ya membantu orang lain ya, dalam berbuat kebaikan siapapun itu, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak boleh tolong-menolong dalam keburukan, apalagi kemaksiatan dan kemungkaran, enggak boleh, enggak ada. Yang adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah akan menolong seorang hambanya selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Ya. Pada hakikatnya kita menolong orang lain, maka Allah pun akan menolong kita ya sebagai hambanya. Kemudian Allah melarang orang-orang yang beriman untuk berbuat dosa dan pelanggaran ya. Kita tidak boleh sebagai orang yang beriman itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan pelanggaran ya. Contohnya misalkan pelanggaran kalau di sekolah ya mencontek pekerjaan temannya, mencontek PR temannya, ini nggak boleh. Ini salah satu pelanggaran atau perbuatan dosa ya. Jadikan diri sebagai seorang pemaaf ya. Ini penting ya, ketika teman kita punya salah kemudian meminta maaf, maka kita harus memaafkan ya. Kemudian simpati ya merupakan ajaran yang harus kita teladani ya.
Simpati itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, kalau contoh ini foto ini orang sedang memberikan apa namanya, makanan ya kepada orang fakir miskin. Nah, ini merasakan apa yang mereka rasakan ya. Suatu yang ya, sebenarnya tidak harus mahal, tidak harus besar, dan tidak harus banyak. Ketika kita kasih apa yang kita punya sekedarnya saja pun mereka sudah senang. Jadi begitupun dengan teman-teman kita harus simpati ya. Contohnya misalkan teman kita sedang bersedih, kenapa nih? Kita tanya alasannya ya. Mungkin dia di rumahnya tidak diberikan uang jajan ya, atau uang jajannya hilang. Bolehlah kita tolong ya, sebagai bentuk simpati kita kepada teman kita. Selanjutnya, berayat berikutnya, Allah melarang memakan bangkai darah daging babi ya. Melarang memakan bangkai ya. Gak boleh kita makan bangkai. Misalkan ayam yang sudah mati tanpa dipotong dulu, kemudian sudah mati, maka kita tidak boleh ini memakan. Ini udah jadi bangkai ya, karena belum sempat dipotong. Atau bebek selainnya ya. Kalau sudah jadi bangkai, maka tidak boleh yang namanya dimakan ya. Dilarang keras oleh Allah. Kemudian darah ya. Darah juga nggak boleh. Misalkan darah kambing yang sudah disembelih dikumpulkan dijadikan marus ya, bahasa kalau dimakan ini nggak boleh. Kemudian daging babi ya, ini nggak boleh dimakan, haram dalam Al-Quran, tegas sekali daging babi ya. Kemudian daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah ya. Jadi ketika menyembelih misalkan ayam, kita sembelih tanpa mengucapkan basmalah atau tanpa mengucapkan asma Allah, maka ini nggak boleh dimakan ya. Apalagi sampai untuk sembahan berhala dan sebagainya. Kemudian binatang yang tercekik ya. Misalkan ada kambing yang sedang dikembalakan, kemudian pakai tambang di lehernya, nah kemudian tercekik, mati. Nah ini nggak boleh dimakan. Ya. Kemudian binatang yang dipukul, itu nggak boleh. Kemudian binatang yang jatuh diterkam ya. Kemudian binatang yang diterkam binatang buas, ya. Dimakan sama binatang buas, masih ada tuh, ya itu nggak boleh dimakan. Ya. Dan yang disembelih untuk berhala, ya. Tadi ya, ketika binatang disembelihnya binatang halal ya yang dimakan, kemudian disembelih tidak mengucapkan asma Allah, maka itu tidak boleh dimakan ya. Kemudian manusia dilarang mengundi nasib dengan anak panah karena itu merupakan perbuatan orang-orang fasik ya. Jadi meramal ya, kalau dulu dengan anak panah ya, meramal dia bakal suksesnya nih, bakal kaya nggak nanti, ini perbuatan yang sangat dilarang ya, mengundi nasib dengan anak panah ya. Ini yang dilakukan adalah orang-orang fasik ya. Begitupun kita percaya dengan apa ramalan-ramalan dari dukun, ramalan-ramalan seorang orang pintar, kemudian zodiak, mungkin salah satunya itu adalah termasuk orang-orang fasik ya. Karena hakikatnya semua garis kehidupan manusia sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang mengetahuinya, hanya Allah ya. Nah, surah Al-Maidah ini ada yang mengatakan adalah ayat 3, ini adalah ayat terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau adalah ayat terakhir ya, Al-Maidah ayat 3 ini terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ya. Karena telah aku sempurnakan agama Islam untukmu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kemudian selanjutnya semoga apa yang Ustaz jelaskan anak-anak bisa memahami ya apa yang Ustaz sampaikan. Selanjutnya Ustaz akan berikan soal ya, untuk menguji kemampuan anak sekalian. Insya Allah soalnya nggak banyak, cuma ada 4 ya. Soalnya ada 4, nanti silakan ketik aja via WA. Jawabannya saja ya, jawabannya saya nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 apa. Baik. Soal yang pertama Al-Maidah artinya adalah A. hidangan, B. kamar-kamar,
C. Sapi. D. Orang-orang kafir. Silakan pilih jawabannya. Yang kedua, Al-Maidah termasuk golongan surah. Tadi sudah dijelaskan ya. A. Mishriyah. B. Baghdadiyah. C. Madaniyah. D. Makkiyah. Silakan pilih jawabannya A, B, C, atau D. Soal ketiga, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan tadi sudah ya. A. Kebaikan. B. Permusuhan. C. Pertemanan. D. Takwa. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, dipukul, jatuh, diterkam, binatang buas, dan yang disembelih untuk berhala, merupakan kandungan dari surah Al-Maidah ayat berapa? A. Al-Maidah ayat 1, B. Al-Maidah ayat 2, C. Al-Maidah ayat 3, D. Al-Maidah ayat 4. Silahkan dipilih jawabannya. Ya. Jawaban dikirim aja via WA langsung, diketik. Contoh misalkan nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 misalkan D, dan seterusnya sampai nomor 4. Akan japri ke nomor Ustadz. Itu saja yang dapat Ustadz saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.